umur panjang, amal-amal soleh bertambah banyak, dan berlipat adalah berhias dengan adab-adab pada hari Jumat. Kata penulis, Anda dapat menambah kebajikan dengan cara menghias diri dengan sebagian adab-adab pada hari Jumat. Seperti misalnya dari hadis Aus bin Abi Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ati waqtasal, thumma bakkara wabtakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami wastama'a wa ansat wa lam yalghu." Kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha min baitihi ilal masjid amalu sana ajru siyamiha wa qiyamiha. Artinya, kata Nabi SAW, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian bersegera berangkat ke masjid, berjalan kaki tanpa berkendaraan, dekat dengan imam, maksudnya di saf awal, lalu ia menyimak khutbah dengan baik dan tidak berkata yang sia-sia, tidak ngobrol pada saat khatib sudah naik di atas mimbar, maka ia akan mendapatkan penilaian pada tiap-tiap langkah dia menuju ke masjid, amalan 1 tahun, yaitu pahala puasa dan juga qiyam atau sholat malamnya. Ada footnote di bawah diriwayatkan oleh ahli sunan. Artinya Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai meriwayatkan hadis ini. Coba ibu renungi ya, sama-sama hadis ini luar biasa ini. Memberikan pelajaran pertama kepada kita bagaimana Islam peduli sekali agar seorang muslim dan muslimah selalu memperhatikan masalah kebersihan dan kerapiannya. Apakah itu merawat badan yang Allah amanahkan agar kita pakai selama kita hidup di muka bumi ini. Kita sudah tahu dengan menggosok gigi, dengan mencuci rambut, ya pakai sampo, mungkin kita pakai vitamin, apalah untuk rambut kita perawatannya. Begitu juga dengan kulit. Begitu juga dengan makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh harus selalu halal, yang dibolehkan dan thayyibah, berkualitas. Intinya kita disuruh merawat semua itu, plus lagi selain jasad juga rohani kita. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah, bersyukur, bertawakal. Ya, ini semuanya berarti menandakan 2 komponen tubuh kita ini, jasadnya dan ruhnya, dua-duanya disarankan dan ditekankan untuk selalu dirawat. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada kita rasa gerah supaya kita terganggu dengan itu dan kita mau mandi. Dan terbukti setelah kita mandi, kita merasa lebih segar. Nah, itu Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan perasaan itu. Sehingga kita jangan membiarkan tubuh kita kotor. Dan kita tahu sampai jenazah pun di dalam Islam sudah nggak bisa buat apa-apa, tetap dimandikan. Dengan sebersih-bersihnya, kemudian diberikan kain kafan yang bersih, baru dikuburkan. Padahal sebenarnya hitungan menit atau jam, kemungkinan besar jasadnya akan hancur dimakan oleh tanah atau rayap-rayap tanah. Gitu kan. Makanya Nabi SAW mengatakan semua jasad kalian akan hancur dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darihnya kalian akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Ya. Kayak kalau kita menggali kuburan orang yang sudah 1 tahun, 2 tahun atau apalagi sudah lebih jauh, lebih lama dari itu, kita akan temukan mungkin sisa tulang belulangnya saja. Tetapi saking pentingnya untuk mengembalikan jasad yang Allah pinjamkan ini kepada Allah dalam kondisi utuh seperti dipinjamkan dari awal waktu kita lahir, dan Allah sempurnakan tumbuh besarnya, tulangnya, kulitnya, dan segala macam-macam otot saraf dan seterusnya, semua ini Allah subhanahu wa ta'ala minta kita kembalikan juga utuh kepadanya. Nah, ini diambil pelajaran dari potongan pertama hadis, barang siapa yang mandi. Di situ ada 2 kosakata, Bu, bisa dilihat ya, bahasa Arabnya man gassala. Gassala lebih dekat pendapat ulama mengatakan yang mencuci bersih kepalanya. Mencuci bersih kepalanya. Kata sebagian ulama hadis, orang-orang Arab di masa dulu, mereka terbiasa memiliki rambut-rambut yang panjang. Laki-lakinya juga sama. Jadi untuk mencuci rambut mereka, misalnya orang yang rambutnya panjang itu butuh ekstra ya, air, ekstra mungkin kalau kita sekarang sampo dan conditioner misalnya. Maka disebutkan dalam hadis ini, siapa yang mencuci bersih rambutnya. Itu makna daripada gassalah. Kalau terjemahan kita cuma dikatakan barang siapa yang mandi. Ya. Kalau potongan kata setelahnya, coba lihat bahasa Arabnya ya. Man gassala, dalam bahasa Arab itu artinya siapa yang mencuci rambutnya dengan bersih. Yaumal Jum'ah, hari Jumat, wagtasal. Iktasal, potongan kata yang kedua ini maksudnya mencuci badannya. Dari mulai bagian muka, leher sampai ke kakinya. Maka itu 2 kosakata yang berbeda, satu susunan kata, tapi 2 makna yang berbeda. Berarti menandakan memang mencuci dan memandikan tubuh ini dari kepala sampai kaki. Ya, yang kita sayangkan banyak di antara umat Islam tidak melakukan itu. Ya, kadang-kadang kita temukan beberapa kasus di ibu-ibu, mohon maaf, ya, mereka lebih terfikir untuk membasuh atau mengeramas rambutnya karena kalau ada hubungan intim sama suaminya atau karena bersih dari mandi junub.
sehingga tidak merasa penting untuk merawat rambutnya. Padahal sebenarnya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang lain, man kana lahu sya'ar falyukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, maka dia harus muliakan rambut itu. Maksudnya merawat dan menatanya dengan baik gitu ya. Bahkan Nabi SAW seringkali disebutkan dalam riwayat menyisir rambut beliau dalam keadaan i'tikaf saja, dalam kondisi mengikat diri di masjid, itu seringkali beliau memasukkan kepalanya ke arah rumahnya. Karena rumah Nabi SAW, yang tepatnya rumahnya Aisyah, itu dempet dengan masjid dan ada pintu yang menyambung antara rumah beliau dengan masjid. Sehingga kalau beliau lagi itikaf, karena itikaf mengikat diri di masjid 10 terakhir Ramadan, maka beliau seringkali karena ingin merawat rambutnya, memasukkan kepalanya, membiarkan Aisyah menyisir rambutnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ini adalah bagian daripada agama. Ya, kita sayangkan sekali kalau banyak orang tidak memperhatikan masalah ini. Padahal sebenarnya ini bagian daripada agama. Nah ini kalau dilakukan bagi orang yang pergi sholat Jumat, ini poin pertama ya, adab pertama dalam hadis ini, yaitu dia mencuci dan membasuh bersih rambutnya, merawatnya dengan baik, kemudian juga mencuci badannya dengan sebersih mungkin. Ini satu kesatuan ya. Kemudian dikatakan potongan keduanya, thumma bakkara wabtakar. Kemudian dia bakkara wabtakar itu maksudnya bersegera ke masjid. Jauh sebelum masuk waktu Jumat sudah ke masjid. Ini ada tentu hadis lain yang menguatkan itu. Siapa yang datang di awal waktu Jumat, pahalanya sama dengan berkurban seekor unta. Siapa yang datang waktu kedua, seperti orang berkurban dengan seekor sapi. Siapa yang datang di waktu ketiga, seperti orang yang berkurban di jalan Allah dengan seekor domba jantan yang bertanduk. Siapa yang datang di waktu keempat, maka dia seperti berkorban dengan seekor ayam. Dan siapa yang datang beberapa saat sebelum khatib naik di atas mimbar, maka sama dengan berkorban dengan sebutir telur. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar dan sudah mulai khutbahnya, maka malaikat akan menutup buku-buku amal dan tidak lagi mencatat setelah itu. Artinya tetap kalau orang datang telat waktu khatib sudah khutbah Jumat, dia dapat pahala sholat Jumatnya tapi tidak dapat pahala sedekah. Nah, ulama menjelaskan hikmah kenapa Nabi SAW tidak tentukan waktunya. Untuk mendapatkan unta itu jam berapa sih? Seperti sedekah unta. Untuk mendapatkan seperti sedekah sapi waktunya kapan? Kambing domba jantan bertanduk itu kapan? Ayam kapan? Kalau telur disebutkan, telur itu beberapa saat sebelum khatib naik di atas mimbar. Seperti ibu bersedekah satu butir telur saja. Maka ulama mengatakan diantara hikmahnya adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala justru ingin memudahkan hamba-hambanya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan, orang kalau mau dapat seperti sedekah unta itu harganya mungkin antara 30 sampai 50 juta rupiah. Orang bersedekah seperti itu dia harus dari sholat subuh, udah niat ke masjid, tidak keluar sampai Jumat. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ini pendapat, ada juga yang berpendapat tidak. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia datang masih awal-awal, masjid masih kosong. Kalau kita jam 10, jam 11, bisa kemungkinan dia dapat. Ya, dan kita tidak tahu berapa jedah dari unta ke sapi, sapi ke domba. Intinya sebenarnya bagaimana umat Islam peduli agar datang lebih cepat. Nah ini kadang-kadang kita sayangkan ada di antara kaum muslimin laki-laki, mereka sudah dengar panggilan dari masjid, ya, tapi mereka masih jalan santai, masih ngobrol. Bahkan kadang-kadang sudah sampai di pelataran masjid, masih ngobrol. Padahal sebenarnya anjurannya masuk ke dalam masjid agar mendapat doa. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala ya memerintahkan malaikat yang berdiri mencatat siapapun yang datang ke masjid di Jumat awal demi awal. Dan kalau khatib naik atas mimbar, maka dia akan menutup, malaikat ini akan menutup buku amalnya. Nah itu yang dimaksud adab yang keduanya di sini. Ya, artinya bersegera menuju ke masjid. Jadi ibu bisa ingatkan suami, ingatkan anak laki-laki gitu ya. Jangan sengaja menunda-nunda, nanti aja deh, kan belum tuh. Lebih baik ke masjid, tidak apa-apa, lebih cepat ya. Lebih cepat ke masjid, lebih bagus. Kemudian yang ketiga, wa masya walam yarkab. Dia berjalan kaki tanpa berkendaraan. Ini berarti menandakan bukan tidak boleh berkendaraan, tetapi makin besar upaya ke masjid, jalan kaki kan lebih berat daripada naik kendaraan, maka lebih besar pahalanya. Apalagi kalau tempatnya dekat ya, maka lebih baik jalan kaki saja ke masjid. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat dikatakan dan wadana minal imam. Lalu dia mendekat dari imam. Nah ini juga sekaligus peringatan bagi banyak di antara kaum muslimin. Mereka masuk masjid malah duduk di belakang. Terutama kaum laki-laki ya. Harusnya masuk ke saf pertama. Masuk ke saf depan. Makin dekat dengan khatib atau imam, maka makin besar pahalanya. Sebagaimana kita dengarkan dalam hadis ini ya.
Jadi saya ulangi, siapa yang mandi dengan bersih, siapa yang segera ke masjid, siapa yang berjalan dan tanpa kendaraan, dan siapa yang dekat dengan imam, itu yang keempat. Yang kelima, wastama'a wa ansat, lalu dia fokus mendengarkan khatib. Nggak tidur, nggak sibuk dengan handphone, ya. Khatib menyampaikan apapun didengarkan, walaupun terulang materinya. Misal, kebetulan Jumat lalu, seorang muslim sudah mendengarkan khutbah tentang takwa. Tanpa disengaja, Jumat depannya, dia kebetulan ke masjid yang lain, juga khatibnya membahas masalah takwa. Tidak masalah, materi itu terulang-ulang. Karena ilmu itu kalau makin terulang, maka makin bagus. Dan bisa saja retorika seorang khatib dengan yang lainnya berbeda. Bisa saja ada tambahan kisah, ada tambahan ayat. Dan paling tidak kita mendapatkan keutamaan majelis, ya, keutamaan majelisnya. Dan kita tahu khatib Jumat itu fungsinya, kenapa laki-laki yang diwajibkan datang sementara ibu-ibu cuma sunnah hukumnya, karena mereka pemimpin di rumah, pemimpin di masyarakat, perlu diberikan petuah-petuah peringatan untuk bekal 1 minggu ke depan. Begitu juga minggu depan dengar lagi untuk 1 minggu ke depan. Nah, itu disitulah dimotivasi mereka untuk tetap bertakwa sama Allah, menjaga ketaatan-ketaatan, meninggalkan maksiat, gitu kan. Menjadi pemimpin yang benar di rumah tangganya, memberikan hak istri dan anaknya, perlindungan, pendidikan kepada mereka. Seperti itulah. Maka khatib Jumat memang harus menyampaikan khutbahnya yang dia niatkan untuk memberikan bekal seminggu ke depan minimal. Kalau bisa seumur hidupnya, gitu kan. Nah, seperti itulah. Makanya disuruh dengar. Dalam sebuah hadis yang lain, barang siapa yang memindahkan kerikil saja pada saat khatib sedang khutbah, maka dia telah laga. Laga itu telah menyanyiakan pahala Jumatnya. Nah, kalau memindahkan kerikil aja nggak boleh, berarti sibuk dengan hal yang sia-sia tidak boleh. Termasuk megang handphone, gitu kan. Dalam hadis yang lain, kalau ada orang yang berkata pada temannya, "Shh, dengarlah," misalnya, kalau khatib sedang khutbah, maka dia pun dianggap sia-sia. Jadi udah sibuk masing-masing dengan dirinya. Dari sini, kalau pindahin kerikil, negur orang aja nggak boleh, apalagi tidur. Gitu. Ya, karena sebagian muslim menjadikan khutbah Jumat kesempatan untuk tidur. Seakan-akan khatib datang untuk berdongeng untuk dia. Padahal sebenarnya khatib datang untuk memberikan peringatan agar tambahan imannya ada. Ini godaan syaitan. Kenapa nggak tidur di tempat tidur? Sudah ada tempatnya di rumah misalnya. Kenapa harus dipakai 20-30 menit yang harusnya dia meraih keutamaan, meraih ilmu, menambah imannya malah dipakai tidur. Itu waswas syaitan, gitu kan. Ini bagian yang kelima, ya. Jadi kalau ibu bisa kasih angka di atasnya itu ya, potongan hadis. Potongan pertamanya itu man ghassala waqtasal, siapa yang mandi. Itu adab yang pertama. Yang kedua, bakkara wabtakar, segera ke masjid. Yang ketiga, masya walam yarkab, jalan dan tidak berkendaraan. Yang keempat, wadana minal imam, lebih dekat pada imamnya atau khatibnya. Yang kelima, wastama wa ansat walam yalghu, dia dengar, dia fokus tanpa melakukan hal yang sia-sia. Nah, ini kalau 5 hal ibu sampaikan ke suami, ibu sampaikan ke anak-anak, atau ibu kebetulan lagi di Mekah sama Madinah, karena Masjid Madinah, Masjid Nabawi dan Masjid Mekah itu diberikan kesempatan musola akhwat tidak diganti. Musola ibu-ibu tetap ada, gitu kan. Di Masjid Nabawi seperti ibu sholat 5 waktu, pasti ibu bisa datang seperti menjalankan adab ini, gitu kan. Karena di sana diberikan peluang. Di Masjid Haram juga sama. Bahkan saya pernah temukan di beberapa Jumat, karena ibu-ibunya banyak banget yang hadir di Masjid Haram itu, sampai sebagian tempat bapak-bapak diambil. Jadi kan karena diberikan kesempatan. Nah, kalau ibu dan bapak melakukan 5 hal ini, niat mandi Jumat sebersih mungkin. Kemudian bersegera datang ke masjid, jalan tanpa menggunakan kendaraan, kemudian dekat dengan imam dan dengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Nah, untuk di Masjid Haram Mekah dan Madinah itu ada aplikasi, ya, program. Ibu kalau masuk di situ, ibu klik, ibu bisa dengar dalam bahasa Indonesia. Perlu ibu tahu, di Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu ada satu ruangan khusus untuk terjemahan khutbah Jumat. Nah, termasuk ada mahasiswa-mahasiswa kita di Mekah dan Madinah itu bertugas itu. Saya pernah ketemu sama tim itu. Jadi kami pun di Uhud Tour biasanya kalau hari Jumat kami ingatkan, suruh teman-teman mutawif kirim ke grup jemaah supaya mereka lagi sementara khatib, ya, khutbah, dia bisa pasang headset saja sambil dengarin. Jadi ngerti apa yang disampaikan oleh khatib. Saya sempat tanya salah satu dokter kita, orang kita tapi dokter di Ummul Qura, beliau yang bertugas di Masjid Haram Mekah. Saya tanya gimana caranya antum menerjemahkan. Dia bilang seminggu atau 2 minggu sebelum khutbah Jumat jadwal khatib itu, misalnya Syekh Sudes, maka beliau sudah punya kewajiban menyerahkan naskah khutbahnya dan diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, ke Indonesia, ke Inggris, ke Urdu. Jadi semua jemaah yang hadir di masjid bisa mendengarkan dalam bahasa masing-masing. Tapi tentu sudah bukan suara khatibnya, sudah suara penterjemahnya, tapi persis seperti apa yang sedang
dibahasakan atau disampaikan oleh khatib tersebut. Ibu dan bapak juga kalau mengikuti TV kami, Gazwa TV, saya namakan Gazwa TV ya, atau di channel KHB Official, setiap Jumat kami juga selalu tayangkan itu di channel kami. Jadi kurang lebih kalau kita waktunya maghrib di Indonesia, karena beda 4 jam kan, di sana sekitar jam 12:30, kita berarti sekitar 4:30 ya, menjelang maghrib, itu khutbah Jumat di Mekah sama Madinah, di TV kami ada kami tayangkan itu live. Dan ada terjemahannya sehingga kita tetap bisa dengarkan. Intinya sebenarnya kita mendengarkan khatib. Maka lihat keutamaannya ya. Kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha min baitihi ilal masjid amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka setiap langkah dia menuju ke masjid, satu langkahnya itu akan dinilai sama dengan amal puasa 1 tahun dan sholat malam 1 tahun. Jadi sama ibu dan bapak puasa 365 hari non-stop, sama dengan sholat tahajud 365 hari non-stop. Ini sulit sekali untuk kita kerjakan, maksudnya puasa 1 tahun non-stop. Puasa sebulan Ramadan aja sudah penuh sekali rasanya. Gimana kalau 1 tahun non-stop kita puasa? Dan siapa di antara kita yang bisa mempertahankan sholat malam 365 hari gak pernah bobol, gak pernah ada alpanya? Ini luar biasa. Ternyata satu langkahnya orang menuju ke masjid, tapi 5 hal tadi terpenuhi ya. Mandi dulu yang bersih, segera ke masjid, gitu kan? Kemudian dia berjalan tanpa menggunakan transportasi. Kemudian dia dekat dengan imam dan dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh khatib. Maka akan dihitung setiap langkah kakinya ke masjid. Anggap dari tempat ini misalnya, anggap ke bangunan depan itu. Kalau kita hitung ini tidak kurang dari 20 sampai 30 langkah. Satu langkahnya dihitung sama dengan 1 tahun puasa non-stop, 1 tahun qiyamul lail tanpa stop. Berarti kalau kali 30 langkah ke depan, itu sama dengan 30 tahun. 30 tahun non-stop puasa, 30 tahun non-stop qiyamul lail. Ini luar biasa. Perlu kita fahami ini supaya satu waktu bisa ibu amalkan, tadi saya kasih contohnya. Atau sampaikan ke suami, sampaikan ke anak, sampaikan ke saudara, sampaikan ke ayah gitu ya, ke paman. Ini penting sekali. Daripada potongan hadis di situ ya. Ghassala artinya mencuci kepala. Diartikan pula ia menyetubui istrinya agar lebih dapat menahan pandangannya dari apa yang diharamkan pada hari itu. Yang dimaksud di sini ghassala, kata penulis, kalau tadi kami sudah terjemahkan pendapat sebagian ulama adalah mencuci rambut dengan bersih. Penulis mengatakan bisa juga bermakna adalah mandi junub. Memang ada sebuah hadis tentang hari Jumat. Siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junubnya. Kata sebagian ulama, ini berarti menandakan disunnahkan untuk menggabungkan antara mandi junub dengan mandi Jumat. Oleh karena itu dianjurkan suami istri melakukan hubungan intim sebelum mandi Jumat. Sebelum hari Jumat, dia niatkan 1 kali mandi junub sama mandi Jumat. Maka itu masuk dalam keutamaan ini juga. Kemudian makna daripada bakkara ialah pergi di awal waktu atau lebih cepat. Dan ibtakara mendapatkan awal khutbah. Di sini coba penulis memberikan rasionalnya. Jika seseorang hamba senantiasa menjalankan adab-adab Jumat yang 5 tadi, mandi, kemudian segera ke masjid, kemudian jalan tanpa transportasi, jalan kaki, tanpa mobil atau motor, dekat dengan imam dan dengarkan khatibnya, dan berjalan 100 langkah ke masjidnya. Tadi kan saya kasih contoh bu, 30 langkah. Sekarang kalau kita anggap 100 langkah. Penulis kasih gambaran itu. Maka berarti sebulan ada 4 Jumat. Artinya 100 langkah kali 4 kali Jumat. Berarti 400. 400 Jumat ya. Maaf, 400 langkah ya. Kalau kita jalannya 100 langkah dikali 4 kali Jumat berarti 400 langkah gitu ya. 400 langkah ini berarti kalau tadi 1 langkahnya dianggap 1 tahun ibadah, berarti 400 tahun ibadah. Bisa ditangkap nggak? Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau misalnya satu orang muslim atau muslimah jalan ke masjid setiap Jumat sekitar 100 langkah. Saya pernah hitung bu ya. Waktu kami masih tinggal di Makassar sebelum pindah ke Jakarta, rumah saya yang saya kontrak itu kebetulan mirip seperti dari tempat ini ke bangunan sebelah itu. Karena masjid seberang, kami cuma jalan saja seberang jalan. Kalau tidak salah malah jalan raya ini lebih besar gitu. Karena saya waktu itu masih ada di jalan lebih kecil dari ini. Saya coba hitung dari depan rumah menuju ke pintu masjid itu 50 langkah. Artinya 100 langkah ini dekat sekali.
Hanya 2 kali lipat jalan raya inilah, itu sudah 100 langkah. Makanya penulis kasih rasionalnya. Kalau seorang muslim ke masjid di hari Jumat 100 langkah, 1 langkah kan sama dengan 1 tahun amal kan tadi. Puasa 1 tahun, sholat malam 1 tahun ya. Ini 100 langkah. Berarti sama dengan 100 tahun kan? Iya enggak? 100 tahun karena 100 langkah, 1 langkahnya 1 tahun. Berarti sama dengan 100 tahun ibadah. 100 tahun itu puasa, 100 tahun qiyamul lail. Kita belum tentu sampai 100 tahun umurnya ini. Ini baru 1 kali ke masjid. Kalau dikali 4, misalnya satu bulan itu ada 4 Jumat kan? Kali 4, 100 tahun kali 4 berarti 400 tahun. Ya enggak? Nah itu di situ lihat di halaman 47 kita. Beliau mengatakan berarti kalau setiap langkah ke masjid 100 langkah kali 4 kali Jumat itu sama dengan 400 tahun amal. Sudah tahu dari mana angka keluar 400-nya ya? Oke. Lalu seterusnya dikatakan jika ia terus melakukan demikian selama 1 tahun dikali lagi 12 ya. Perhitungannya kalau 1 tahun bisa 50 kali Jumat. Kurang lebih ya antara 48, 50 karena kadang-kadang dalam kalau bulan Masehi ada pekan kelima ya. Ya gak? Berarti tidak harus 4 kali Jumat, bisa 5 kali Jumat dalam 1 bulan. Kita ambil tengah-tengahnya lah. Kalau dia murni 4 kali Jumat per bulan kali 12 kan 48. Nah ini diambil angka sama dia 50. Bisa lebih dari 50. Kalau misalnya pekan kelimanya lebih dari 2 atau 3 kali. Intinya kita kalau hitung 50 kali Jumat saja, dikali 100 langkah yang dia jalan dari rumahnya ke masjid, maka sama dengan pahala qiyamul lail dan puasa 5.000 tahun. Ini kalau 1 tahun nih, ya. Lalu dikatakan lagi seterusnya kata beliau, jika ia terus melakukan demikian selama 10 tahun, maka ia mendapatkan pahala 50.000 tahun ke sholat malam dengan puasanya. Tapi di sini yang kita perlu ambil ilmu yang luar biasa. Ternyata Islam yang pertama hikmah dan mutiara dari hadis ini memerintahkan kita untuk selalu bersih dan rapi. Tadi sudah saya jelaskan itu. Makanya di sini diperintahkan untuk ya supaya kita mandi bersih dan bukan hanya Jumat. Kita tahu ada mandi junub, ada mandi haid dan nifas ya, dan ada mandi yang sifatnya mubah bu ya. Mubah itu ibu kerjakan tidak berpahala, ibu tinggalkan juga tidak berdosa gitu ya. Tapi ibu bisa ubah sesuatu yang mubah menjadi sunnah. Bagaimana caranya? Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Kalau orang makan yang dasarnya hukumnya mubah, makan dan minum mubah, mandi mubah, ya, olahraga mubah. Kemudian juga tidur mubah. Tapi semua ini kalau ibu niatkan untuk memberikan hak jasad, maka bisa jadi sunnah. Misalnya, ibu capek nih nanti malam ngantuk mau tidur. Orang semua tidur istirahat malam. Daripada ngantuk tidur tidur selesai. Itu hanya mubah saja. Atau ibu udah dapat pahala, nggak ada dosa gitu kan. Nah ibu tidur istirahat memberi. Tapi kalau ibu ubah sedikit niatnya, pasti yang ciptakan saya Allah, yang ciptakan letih ini Allah, yang berikan solusi untuk letih juga hanya Allah. Kan orang letih harus tidur. Ibu kalau makan tetap ngantuk. Ibu kalau olahraga tetap ngantuk, harus tidur. Yang mengarahkan kita tidur supaya capeknya hilang Allah. Kalau kita niat memberikan hak jasad karena Allah yang menciptakan itu, maka berubah hukum dari mubah menjadi sunnah. Olahraga juga sama, makan dan minum juga sama, niat untuk memberikan jasad. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, wali jasadika alaika haq, dan jasadmu pun punya hak dari dirimu sendiri. Itu contohnya.